berbeda. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya udah mau pindah ke para pakar, tapi Pak Sultan mau nanggapin sedikit. Satu orang, saya nggak mau semuanya harus bicara. Saya hanya ingin menanggapi tentang Budi Sampurna tadi, karena kebetulan saya sebagai... karena nanggapin. Ya. Jadi saya hanya kasih satu orang yang nanggapin. Oke. Saya sebagai anggota Pansus saat itu yang datang ke Surabaya menemui Budi Sampurna, bahwa dia memang ada 2 triliun di Bank Senturi saat itu, dan uang itu ditempatkan di Bank Senturi karena kedekatan dia dengan salah satu direktur Bank Senturi saat itu. Dan itu dibayar secara bertahap sampai kira-kira 1 tahun yang lalu baru lunas. Artinya Budi Sampurna itu memang waktu itu punya rencana untuk memecah-mecah depositonya. Nggak ada kaitannya juga dengan kami. Jadi beliau sebagai punya uang 2 triliun, karena takut kehilangan yang 2 triliun hanya diganti 2 miliar, beliau berusaha memecah-mecah itu deposito. Dan dilakukan itu, dan tidak ada kaitannya dengan kami. Waktu itu sudah diselesaikan. Dengan kami ini siapa? Dengan... Katanya tadi kan dekat dengan salah satu partai. Indikasinya adalah waktu itu Demokrat. Itu penyampaian Pak Ahmad Yani. Jadi nggak ada. Cuman saya tidak mau berdebat di sana karena saya yang datang langsung dengan tim Pansus untuk menemui Budi Sampurna di Surabaya. Baik. Ini mempertegas saja. Oke. Bang Karni, ini khusus saya menanggapi apa yang disampaikan teman-teman, khususnya Pak Akbar Faisal, selalu menuju ke Presiden. Presiden itu waktu ada kebijakan ini lagi di luar, lagi di luar negeri. Kan sudah beritanya juga sudah ada, dan beliau juga sudah menjawab apa yang Anda pertanyakan. Mungkin Anda nggak langsung ke Anda, tapi ke seluruh rakyat Indonesia. Beliau mengatakan bertanggung jawab. Presiden tetap bertanggung jawab. Dan itu kita yakin bahwa kebijakan itu adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Antara sistemik atau tidak urusan lain lah dulu. Tapi yang jelas negara ini lepas dari krisis. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi nggak usah ini presiden di atas. Memang presiden CEO-nya negeri ini memang. Nanti kalau Anda yang mau jadi, Anda juga digitukan orang kok itu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya pikir inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak akan lepas kok dari mana. Pada saat sekarang inilah penegakan hukum hebat-hebatnya, siapapun bisa dipanggil. Itu yang kita mau sampaikan kepada Pak Akbar Faisal dan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan. Ini mau pemilu. Udah saya kira itu saja Pak. Nggak ada masalah lagi. Ya coba Anda itu ketika kita undang untuk wakil atau DPR yang tersingkir dan yang terpilih membatalkan janji. Iya, saya mau ke sini. Artinya ketika urusan ada menyinggung Pak SBY, Anda semangat sekali. Bukan. Tapi tentang Anda clear gitu loh. Tentang Anda ada nggak semangat? Gimana? Ya masa di jalan batal janji. Begitulah pemimpin yang baik itu adalah memikirkan orang banyak daripada pribadi. Kan begitu. Saya tidak mikirkan diri saya sendiri. Untuk lebih bagus kepentingan diri sendiri, kelompok ataupun apa, lepaskan demi kepentingan rakyat. Kan itu. Enggak. Ada tadi saya bilang membela Pak SBY, Anda semangat. Jadi ada pemimpin. Ada pemimpin Pak SBY. Gini, saya mau jelaskan dulu. Saya membela yang benar. Oh gitu. Ya. Membela yang benar itu saja Pak. Jadi, baik. Dan satu tentang kehilangan suara saya biarkanlah MK yang menjelaskan. Itu loh. Nggak usah saya gitu loh. Jadi nggak usah kita debat untuk si A, si B, si C, nggak ada masalah. Kalau benar itu barang jadi. Kalau tidak. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Tama, ICW. Bagaimana ICW melihat perkembangan kasus ini? Ya, terima kasih Bang Karni. Sebetulnya ICW sendiri sudah dari awal, waktu bersamaan diambilnya keputusan, sebetulnya kita juga sudah merespon lewat pemberitaan. Ada 3 hal yang kemudian kita pertanyakan.
waktu itu kita mengirimkan surat terbuka Bang ke Gubernur BI. Dan seingat saya belum banyak media yang memuat dan baru hanya detik.com dan Viva News seingat saya. Jadi memang belum banyak yang merespon soal isu Senturi. Tapi pada saat itu ada 3 hal yang kita anggap menjadi catatan. Dan 3 hal itu kemudian kita ambil dari audit BPK yang sudah bisa diakses September 2008. Nah jadi itu ketika bisa diakses kemudian kita ceritakan kepada masyarakat bahwa ada 3 hal. Yang pertama itu bicara soal aset-aset yang kemudian dianggap non-tradable, ya, kenapa tetap dipaksakan harus didapatkan FPJP. Kemudian juga yang kedua adalah pemilik itu membawa lari uang ke luar negeri. Dan yang ketiga dari segi aset ini dianggap kecil dan tidak besar. Maka dari itu kemudian kita kirim surat ke Pak Budiono. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana responnya dan Senturi terus berjalan. Sekarang sudah masuk ke babak baru penyelesaian Senturi. Dalam catatan kita sebetulnya ada 2 track yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus Senturi ini. Track pertama lewat penyelesaian secara hukum, track yang kedua secara politik yang kemudian sudah berlangsung di DPR sebetulnya. Yang pertama, soal hukum sebetulnya kita sudah clear dan bisa merujuk pada dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada 2 hal sebetulnya yang ingin disasar oleh KPK dan harus dibuktikan. Yang pertama tadi soal FPJP. FPJP ini kemudian disebutlah beberapa nama. Kalau catatan saya ada sekitar 6 nama yang disebut. Ini secara bersama-sama ada yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ada Pak Budiono di sana, ada Ibu Miranda, kemudian Siti Fajriah, kemudian almarhum Budi Rohadi, kemudian Robert Tantular dan Hermanus. Nah ini yang kemudian disebut secara bersama-sama. Nah kemudian yang kedua itu bicara soal sistemik. Penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Yang tadi kalau kata Pak Sutan mengatakan ini nggak ada masalah sama sistemik, ini masalah soal penyelamatan. Tapi ternyata tidak. Apa yang dakwakan oleh KPK itu bicara soal itu nanti. Nah, pada pertaruhan yang pertama di level FPJP, saya rasa sudah sangat clear diargumentasikan oleh jaksa. Jaksa tidak memulai dari audit tahun 2005. Dia memulai dari penerimaan 1 miliar yang didapatkan oleh Budi Mulya. Dan menurut saya sangat clear sekali. Ketika misalnya KPK bisa buktikan uang 1 miliar diterima oleh Budi Mulya dari Robert Tantular melalui adik kandungnya yang dibayarkan melalui 1 lembar giro, ya, biliat giro Senturi, saya rasa clear di sana bahwa ada yang diuntungkan. Dan Bang Kahri juga tadi mengatakan bahwa ini nggak hanya bicara soal buang badan, tapi bicara siapa-siapa yang diuntungkan. Sekarang kita masuk soal yang diuntungkan. Dalam dakwaan disebut, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Quick, mungkin dalam persentase. Pak, di dalam pihak-pihak yang diuntungkan, yang pertama tadi sudah jelas soal uang 1 miliar tadi. Dan saya rasa KPK akan memulai dari sana. Dari situlah kemudian akan menguatkan argumentasi soal apa-apa yang dia melanggar hukum. Baru kemudian masuk ke soal siapa yang diuntungkan. Hesam misalnya, itu dia dianggap diuntungkan, ya, dan Rafat itu 3,1 triliun. Kemudian Robert Tantular itu dianggap diuntungkan 2,7 triliun. Kemudian Bank Senturi sendiri dianggap diuntungkan 1,5 triliun. Dan kalau merujuk pada audit BPK, yang dilakukan atau disebutkan juga dalam dakwaan, audit BPK 20 Desember 2013, itu menyebutkan ada sekitar 6,7 triliun. Itu yang dianggap sebagai kerugian negara. Jadi Bang Karni saya rasa secara hukum, secara dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, itu akan bertaruh di sana. Dan saya lihat soal FPJP saya rasa clear ya. Beberapa argumentasi yang disampaikan itu tidak banyak yang dibantah. Bahkan dalam kesaksian Pak Budiono, dia pun tidak mengatakan bahwa FPJP itu dianggap benar. Begitu juga dengan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa ada 2 hal ya. Yang pertama bicara soal data yang disampaikan dianggap tidak benar dan dia kecewa. Itu sama persis dengan keterangan yang disampaikan pemeriksaan pada waktu di Washington. Jadi saya rasa keterangan dari Pak Budiono, Pak JK, dan Bu Sri Mulyani terkait dengan FPJP saya rasa clear kalau bicara soal perbuatan melawan hukum. Pertaruhan akan nanti bicara soal sistemik atau enggak sistemik. Pada malam ini sudah disajikan soal pembuktian-pembuktian dan argumentasi-argumentasi. Ada Pak Quick, kemudian juga ada teman-teman dari DPR, dan termasuk bapak-bapak yang ada di sana. Nah ini keputusan pada pengadilan. Pengadilan mau memutuskan pakai yang mana? Pada malam ini. Nah kira-kira itu menjadi hal yang sangat penting. Ya jadi semua sangat tergantung di sana, apa sistem atau tidak ya. Saya rasa daripada kita bertaruh, bicara, diskusi, dan mengulang apa yang disampaikan, saya rasa akan di sana menjadi pertaruhan. Nah yang kedua Bang Karni, menurut saya juga tidak bisa dilupakan soal penyelesaian secara politik. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ini proses politik, ya betul, sudah berlangsung di DPR, ada hak angket yang sudah berjalan, tapi sangat disayangkan tidak berlangsung ke hak menyatakan pendapat.
Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa justru Demokrat dalam posisi yang dipojokkan dalam kasus ini, dalam pandangan saya justru teman-teman di tim Wasenturi yang ada di DPR justru belum selesai. Harusnya dia masuk ke hak menyatakan pendapat. Dari HMP tersebut, kalau HMP tersebut dianggap betul ada dugaan pelanggaran, maka kemudian itu ya. Saya telah meminta HMP waktu itu. Betul. Sayangnya saya sendiri Mas yang meminta. Nah, ini dan ternyata sejarah mencatat bahwa seandainya mereka teman-teman mengikuti apa yang saya katakan, kita tidak seperti ini hari ini. Ya, saya rasa kalau soal bagaimana perkara berjalan di KPK, saya rasa memang harus, Bang, karena ada perbuatan pidana, negara dirugikan, saya rasa tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi di sisi lain juga ada variabel beban dari DPR yang kemudian harusnya masuk ke HMP. Dari HMP kemudian dia harus masuk ke MK kalau di HMP tersebut dianggap ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dianggap itu dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden. Nah, ini saya rasa menjadi hal yang sangat penting ke depan buat DPR. Jadi kemudian tidak hanya membebankan bahwa perkara ini hanya bicara soal pelanggaran hukum, hanya bicara soal korupsi, tetapi juga lupa soal dimensi politik yang sudah selama ini dimulai oleh DPR. Dan sangat disayangkan ke depan kalau misalnya hasil rekomendasi dari rapat 4 tahun ya Bang, 4 tahun bergulir hanya bicara rekomendasi ke KPK. Sayang sekali. Anggaran buat rapat udah terbuang percuma, jadi hanya bicara soal bagaimana kemudian DPR mendelegitimasi proses Senturi. Justru belum masuk ke tahap selanjutnya. Cuma ya, tanpa dukungan dari Kiwi, tanpa desakan dari DPR, belum tentu KPK menindaklanjuti. KPK jilid 2 kan menutup-nutupi. Nah, ini juga asumsi kan. Nah, artinya kan bukan asumsi, fakta. Di persidangan dipanggil kita pada itu. Faktanya KPK mengatakan belum ada bukti. Sudah masuk di dakwaan. Artinya sudah naik ke persidangan. KPK jilid 2. Iya, KPK jilid 2. Artinya memang ini sudah berjalan Bang Karni. Jadi memang kita juga harus hargai kerja KPK, kemudian juga termasuk kedatangan Pak Budiono menjadi saksi dalam persidangan. Kita perlu hargai itu. Kita apresiasi. Ya. Tapi tadi jangan juga lupa soal press politik yang jadi di DPR. Baik. Sekarang Pak Muzakir, sisi pidananya. Apakah konspirasi itu konspirasi? Apakah sistemik tadi bisa membatalkan perbuatan melawan hukum? Baik. Terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan yang menarik tadi disampaikan dari perspektif hukum pidana. Apakah suatu kebijakan itu bisa dimintai pertanggungjawaban dalam konteks pidana? Saya kira kunci yang pertama untuk membuat statement yang terkait itu, saya mencoba membuat analisis dari sisi hukum pidana bagaimana. Dalam satu kebijakan atau kebijakan dalam bentuk apapun, umumnya satu kebijakan itu selalu keputusannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pertentangan dalam undang-undang, dalam doktrin hukum pidana itu dibedakan menjadi 2. Pertentangan itu yang bersifat positif di satu pihak, tapi ada juga bentuk pertentangan dengan peraturan undang-undang yang bersifat negatif. Nah, kalau positif bagaimana? Kalau pertentangan yang positif itulah yang disebut sebagai kebijakan. Mengapa itu disebut sebagai positif dan sebagai kebijakan? Karena dengan bertentangan itu tujuan itu tercapai, tujuan hukum itu tercapai, dulmetek haidnya itu tercapai, tetapi prosesnya itu ada yang unsur yang bertentangan. Tetapi yang kedua, itu yang disebut pertentangan yang negatif, itu apabila menyimpang itu justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, bertentangan dengan dulmetek haid hukum yang mengatur dalam bidang itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, pertentangan negatif itu termasuk kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Perbuatan melawan hukum. Sehingga ini harus dibedakan terlebih dahulu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah proses pengambilan keputusan selama ini yang dibahas oleh atau yang diajukan di pengadilan ini sebagai positif atau negatif? Kalau itu sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum dalam konteks pengambilan kebijakan itu landasannya adalah hukum administrasi. Tadi sudah disebutkan, apakah proses-proses itu bertentangan dengan hukum administrasi atau tidak? Kalau saya simpulkan, memang benar. Tadi saya simpulkan dari pembicaraan para pakar dan ahli yang sudah disampaikan, memang benar, itu adalah ada peraturan yang dilanggar. Itu artinya ada proses yang dilanggar. Berarti di situ sudah ada pelanggaran hukum administrasi.
Nah, pelanggaran hukum administrasi itu tidak bisa otomatis menggerakkan hukum pidana. Tetapi dia harus diimbangi dengan apa yang disebut sebagai, dalam hukum pidana disebut adanya criminal intention atau mens rea di dalamnya. Maka di dalam mens rea, di dalam hubungan hukum administrasi dengan pidana ditentukan. Dalam hukum administrasi itu kan ada gradasi juga. Ada orang yang beritikat baik, ada yang beritikat tidak baik, ada beritikat buruk, dan yang keempat ini, ada itikat buruk yang kriminal. Jadi, pada batasan itikat buruk saja itu belum bisa menggerakkan hukum pidana, tetapi kalau sudah itikat buruk yang kriminal, dia adalah bisa menggerakkan hukum pidana. Sekarang pertanyaan hukumnya, apa kualifikasi yang kriminal tadi? Balik lagi pada ini, apakah ada mens rea atau tidak? Nah, untuk mengukur ada mens rea atau tidak, menurut saya, Pak Karni, dalam doktrin hukum pidana akan bisa dilihat antefaktum, faktumnya, dan post faktum. Akan dilihat proses yang terjadi perbuatan itu sebelum terjadinya peristiwa yang sebut saja yang diduga sebagai tindak pidana itu. Atau pengambilan keputusan atau kebijakan itu. Yang kedua, pada saat ngambil kebijakan, dan yang paling menentukan adalah setelah terjadinya perbuatan itu. Nah, setelah terjadinya perbuatan, tadi sudah disinggung, siapa yang diuntungkan, dan seterusnya. Siapa yang dibuat kaya daripada proses pengambilan keputusan itu. Jadi itu akan tampak, tadi sudah disebutkan. Nah, atas dasar inilah menurut saya, maka di situ akan tampak di sini perbuatan pidananya di mana dan melawan hukumnya di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau tadi tema besarnya kita ini siapa yang buang badan, maka pertanyaan dalam hukum pidana begini. Tadi sudah dijelaskan. Prinsipnya untuk meminta pertanggungjawaban itu adalah asas yang dibangun adalah siapa yang berbuat, maka dialah yang bertanggung jawab. Jadi kita akan melihat siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab, maka dilihat satu persatu menurut saya Pak Karni. Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam bagian apa dan siapa yang bertanggung jawab dalam bagian yang lain. Maka masing-masing ada pertanggungjawaban. Kalau dirangkum jadi satu, biasanya itu yang disebut sebagai delik penyertaan. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dirangkum jadi satu, masing-masing bertanggung jawab dalam bidang masing-masing sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban. Dari mana dia bertanggung jawab? Sumbernya tetap dari hukum administrasi. Nah, bagian yang lain yang menarik menurut saya, ini proses penanganan Bank Senturi ini memang menarik yang perhatian kita. Apa yang menarik buat saya? Ya, karena pada saat itu saya pernah diminta untuk menguji Perpu nomor 4 tahun 2008 itu di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah siapkan semua, tapi DPR tiba-tiba menolak Perpu nomor 4 2008 sehingga naskah saya simpan lagi. Saya sudah siap untuk maju di Mahkamah Konstitusi dan permohonan sudah disiapkan juga. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini, mengapa peraturan-peraturan yang diterbitkan itu selalu mengimbangi kemana arah Bank Senturi. Ini dari sisi hukum tadi saya sebutkan, tadi saya maksudkan antefaktum dan faktum itu apa yang terjadi di situ. Mengapa dia mengikuti alur dari Bank Senturi setelah Bank Senturi selesai normal kembali. Saya kira bisa ditangkap maksudnya ini. Jadi ada proses di mana Bank Senturi sudah selesai bailout baru kemudian muncul dinormalkan kembali. Ini yang menurut saya itu dari sisi analisis hukum bisa ditarik. Mens rea-nya itu apa maksudnya di situ. Dan yang paling saya tidak sependapat adalah kenapa di dalam pasal 29 Perpu nomor 4 tahun 2008 disebutkan di sini orang yang ngambil keputusan adalah Gubernur BI, Menteri Keuangan dan pihak yang lain yang terlibat di dalamnya tidak bisa dituntut melalui proses hukum. Ini yang saya agak membingungkan buat saya. Karena di dalam Undang-Undang BI sudah ada kalimat yang sama seperti itu. Tapi ini ada payung satu lagi. Dia ada payung yang kedua lagi. Ada apa pasal seperti ini? Justru saya ingin katakan, mengatur Perpu nomor sekian itu, ini malah kita menimbulkan kecurigaan. Karena asas utamanya, penyelenggara negara yang dia mengambil keputusan berdasarkan ini, dia melaksanakan undang-undang, otomatis dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengapa harus ada ini? Ini pertanyaan saya yang akan saya pada saat itu saya sudah siapkan untuk di Mahkamah Konstitusi, tapi gagal karena DPR menolak mengenai hal ini. Jadi sebagai penutup ingin saya sampaikan Pak Karni, kalau teman-teman tadi sudah berdebat, Pak Kwi, Pak JK, dan teman-teman yang lain sudah berdebat tentang masalah Bank Senturi, yang dipersoalkan adalah, itu adalah gagal sistemik, berdampak sistemik. Kalau saya menurut saya adalah, dari perspektif saya,
Yang sistemik menurut saya adalah penanganan Bank Senturi. Pertanyaan saya, mengapa proses penanganan Bank Senturi itu adalah dilakukan secara sistemik? Menurut saya bukan pada gagal sistemik dari perspektif hukum, malah justru secara sistemik adalah penanganannya. Ada aturan, kebijakan, penanganan. Ada aturan lagi, penanganan. Ada aturan lagi, penanganan. Begitu selesai, balikin lagi. Ini menurut saya penanganan yang sistemik. Terima kasih Pak Karno. Terakhir Pak Ciptales. Mana? Bung Karni yang saya cintai, para pemirsa yang masih setia nongkrong di depan televisi. Malam ini kubu dua kan terpecah gitu ya. Saya menyoroti perdebatan tentang krisis waktu itu. Perbandingan 2008 dengan 97, 98 gitu ya. Pak Budiono waktu dipanggil di Pansus tanggal 22 Desember 2009. Dikatakan bahwa sama krisisnya, ya serius ini. Maka harus diambil tindakan penyelamatan. Di pengadilan tanggal 9 Jumat kemarin, Pak Budiono itu menggunakan istilah yang lebih serem lagi. Dia pakai istilah situasinya sangat-sangat gawat, gitu ya. Maka harus cepat ini, cepat. Maka rapatnya jam 2 pagi, jam 3 pagi sampai jam 5 subuh gitu ya. Tetapi Pak Karni, tidak ada seorang pun termasuk jaksa, hakim yang sejeli Profesor Cipta Lesmana, Pak Karni. Ya. Pada hari Minggu 5 Oktober 2008 digelar rapat terbatas kabinet bidang perekonomian. Hari Minggu 5 Oktober 2008. Usai rapat, Pak Budiono diserbu oleh wartawan. Lalu wartawan tanya, bagaimana nih Pak krisis ini? Ya. Inilah jawaban Pak Budiono. Saya kutip verbatim. Ya. Krisisnya berbeda, kata Pak Budiono. Sumber krisis sekarang ada di luar. Kita hanya terkena imbasnya. Yang menurut penilaian saya, imbasnya sangat terbatas. Ini kata-kata Mr. Budiono. Berbeda sekali kata-katanya waktu di pengadilan Tipikor Jumat kemarin. Berbeda kata-katanya dengan waktu dipanggil oleh teman-teman Mas Yani ini. Ya, saya ulangi, imbasnya sangat terbatas. Jadi krisisnya berbeda. 2008 dengan 97, 98. Oke? Berapa menit kemudian muncul Sri Mulyani. Karena ikut juga rapat di sidang kabinet terbatas itu. Apa kata Sri Mulyani? Sri Mulyani mengatakan selaku pelaksana jabatan Menko Perekonomian tidak perlu panik menghadapi krisis. Krisis sekarang berbeda dengan krisis 97-98. Dampak krisis baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan pada tahun 2009-2010. Jadi sebetulnya dua petinggi yang penting ini pada waktu itu mengatakan krisisnya berbeda, Pak Karni, antara 28 dan 97-98. Kemudian berbalik. Lalu yang kedua, Pak Budiono menyinggung apa? Di Pansus dikatakan indikator lain bahwa krisis ini sama, yaitu indikator kurs rupiah, ya, yang merosot 9.000 pada awal 2008 menjadi 13.000 pada tahun November 2008. Tapi saya bongkar file saya, Pak Karni. Pada tanggal 6 Oktober 2008, nilai tukar rupiah dibuka posisi 9.550. Hanya merosot 1,8% dibandingkan pada posisi sebelum lebaran. Jadi, tidak tajam anjloknya waktu itu. Tidak ya. Lalu dikatakan juga oleh Pak Budiono, ada rumor moras waktu itu ya. Rumornya banyak. Bohong. Waktu itu Pak Budiono mengatakan cuma satu. Ada rumor Bank Senturi kalah clearing. Tapi itu tidak betul, dibantah. Lalu diperintahkan polisi supaya cari, ditangkap. Tadi disinggung oleh Pak JK gitu loh. Nah, cuma satu rumor. Satu rumor mustahil bisa terjadi ras. Ya, ini berbeda dengan waktu 98. Ada rumor apa? Rumor Om Suryong itu mati, meninggal waktu itu. Ya, orang pada ras abis BCA semua gitu. Setelah itu rontok semuanya gitu. Jadi memang berbeda sekali ya. Nah, ada banyak hal sekali. Nah, dalam teori komunikasi ada teori yang disebut teori ngibul, deception theory.
deception theory. Saya mengajari ini Pak Kardi, saya paling suka teori ini. Jadi ada dugaan Pak Budiono ini melakukan deceptions. Oke? Satu lagi saya mau bicara teori scapegoat, teori kambing hitam. Pak Karni mengeluarkan judul di sini, temanya kasus Bank Senturi, siapa yang buang badan? Buang badan ini saya istilahkan cari kambing hitam. Siapa yang cari kambing hitam? Oke? Ini sistemik. Tadi Pak Muzakir bagus sekali. Jadi penyelamatan ini sangat sistemik. Sri Mulyani cari kambing hitam ke Budiono. Waktu di Pansus, Sri Mulyani dikejar oleh siapa? Oleh teman saya yang duduk di samping saya sekarang, Akbar Faisal. Dikejar terus Sri Mulyani, akhirnya dia kesel, mukanya jengkel sekali. Saya hanya bertanggung jawab pada posisi 632 miliar. Dikejar sama Akbar ini. Lalu yang lain gimana? Tanya Bank Indonesia. Cari kambing hitam ke Bank Indonesia. Di Tipikor kemarin dulu, hari Jumat, Budiono juga cari kambing hitam. Dikejar gitu ya. Kenapa? Jadi membengkak begini. Inilah jawaban Pak Budiono. Pak Budiono mengatakan, saya tidak mengurus hal itu lagi. Karena penanganan Bank Senturi diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan. Sistemik. Sri Mulyani lempar ke Budiono. Budiono lempar ke LPS. Asik, hebat sekali gitu ya. Nah, tadi secara nggak langsung sebetulnya Pak Sultan juga cari kambing hitam. Ya, karena ada yang katakan di sini gitu kan. Ini kan gara-garanya JK ini nggak jadi wakil presiden. Kalau JK jadi wakil presiden, mungkin kasus Bank Senturi nggak ada. Tapi karena Budiono wakil presiden, maka dikorek-korek gitulah. Ini kan kambing hitam juga gitu loh Pak Sultan gitu loh ya, cari kambing hitam. Jadi semua, tunggu, saya ngomong dulu dong Pak. Saya ingat, saya mau bantah nggak ada cerita ke Pak JK atau gimana, kasihan dan nantinya. Tapi tadi Pak Sultan sudah jelas gitu ya. Iya, tapi bukan. Ini kan gara-gara dia nggak jadi wakil presiden. Bukan. Tapi maksudnya bukan dia kok, bukan dia. Jadi saya clearkan sini, kasihan Pak JK nanti. Oke. Saya tidak bicara apakah situasi waktu itu, apakah Bank Senturi ini bank gagal yang berdampak sistemik. Karena saya bukan ekonom, ya jelas sekali. Tetapi saya 2000% sependapat dengan Pak Muzakir. Bahwa ini memang sistemik. Selalu dikasih payung dulu, payung hukum, set kebijakan, lalu tindakan. Selalu begitu ya. Nah, jadi waktu itu tanggal 25 November, ya, kan Sri Mulyani lapor kepada Pak JK gitu ya. Pak JK tanya, kenapa saya nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ini ada apa? 21 tindakan penyelamatan, bail out. Sri Mulyani mengatakan saya sudah lapor kepada presiden, kepada wakil presiden, lewat SMS. Saya katakan kejam amat gitu ya. Wakil presiden di Jakarta jarak 1 kilometer kok pakai SMS gitu kan. Dia lapor tanggal 25, waktu itu ditanya JK nggak mau ngomong saja, dia ngomong sama saya, Yusuf Kala gitu ya. Kenapa kamu ngelapor sama saya? Nah, kenapa kamu tidak lapor sama saya? Kenapa baru sekarang? Jawabannya itu, ya ini memang rahasia. Saya juga nggak bisa buka di sini. Ya, kasus Bank Senturi sekarang kan sudah masuk ke Tipikor kan, dengan dengan Budi Mulya gitu kan. Ini baru warming up menurut saya. Orang bertanya-tanya setelah ini siapa lagi gitu kan? Nah, jawaban pertanyaan ini sulit dijawab. Pertanyaannya hanya bisa dijawab setelah tanggal 20 Oktober 2014. Titik. Ada apa 20 Oktober? Setelah 20 Oktober 2014, kita mempunyai presiden yang baru. Nah, disitulah nanti nih ada nasdem macam-macam gitu. Ibarat mobil itu ditancap gas pakai tancap gigi 6 gitu loh. Nah, sekarang belum bisa Pak Karni. Itu saja ya. Makasih. Pemirsa, ada yang tersurat, ada yang tersirat dari argumen-argumen yang ada. Diramalkan tersirat. Setiap orang itu akan selalu kesulitan ketika tanpa tahu dia itu sudah menghadapi konspirasi raksasa. Atau kemudian dia baru tahu bahwa konspirasi itu ada. Dan dalam kasus ini pihak Pak Budiono atau Bu Sri Mulyani
bisa merasa bahwa dia berhadapan dengan konspirasi raksasa. Tapi di pihak lain, orang-orang juga bisa menganggap bahwa ada konspirasi raksasa dalam bailout Bank Senturi. John Edgar Hoover, Direktur pertama FBI dan pendiri FBI. Kita ketemu LC yang akan datang.